Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari channel Guru Saham di rekapan analisa sinyal minggu ini, teman-teman. Ya, jadi untuk sinyal minggu ini, teman-teman. Ya, untuk sinyal minggu ini kita kemarin ada beberapa analisa ya dari XAUSD, US100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc, dan yang terakhir ada USD Japan Yen. Dan untuk sinyal sendiri itu dari kesemua ini yang nggak ada itu cuma GBP Japan Yen dan USD Japan Yen. Oke, kita akan bahas satu persatu dari sinyalnya dan analisanya terlebih dahulu dari XAUSD ya, Kak. Dan untuk XAUSD sendiri di sini kita bisa lihat kalau teman-teman simak di grup kita itu sudah update stop loss ya, teman-teman ya. Di sini kita sudah update stop loss plus, dan untuk stop loss plusnya itu kita close berada di sini, teman-teman. Nah, jadi di area yang saya sudah tandai di sini di SL plus di sini, ini berada di 1970 ya. Ya, jadi untuk stop loss plusnya kemarin close di 1970. Jadi untuk XAUSD itu gagal menembus area TP, teman-teman. Nah, karena kita itu target TP-nya itu di area fair value gap ya, teman-teman. Jadi untuk XAUSD sendiri ini gagal untuk menyentuh area TP. Di sini kita sudah win untuk TP itu sekitar risk and reward 1:3 tentunya ya, karena kita sudah TP parsial juga di beberapa tempat di sini. Di sini kita juga sempat TP parsial, di sini kita sudah sempat TP parsial juga, walaupun TP parsial di 1:5, tetapi diakumulasikan tetap saja masih di 1:3 gitu, teman. Dan untuk itu kita sudah profit 3% ya dari XAUSD di sini. Terus kita cek lagi untuk market structure-nya, dia masih terus lanjut turun ya. Kalau kita perhatikan di sini dari time frame H4 atau H1-nya, di sini dia ada breakout structure, strong bearish. Oke, di sini juga ada breakout structure. Oke, dia juga ada breakout structure ya di sini ya. Jadi dia masih strong bearish juga di sini. Tentunya berarti dia masih untuk melanjutkan penurunan, karena di sini dia gagal rebound ya. Kita itu kemarin masuknya di area ini. Kemudian di US100, di sinyal sebelumnya itu kita ambil posisi sell. Nah, kalau kita perhatikan dia tersentuh stop loss ya, kita minus 1%. Jadi dari XAUSD tadi kita sudah profit 3%, kemudian dikurangin 1%, berarti kita masih profit sekitar 2% ya, teman-teman. Itu ya cukup lumayan lah, teman-teman ya, untuk trading manual gitu. 2% per minggu berarti kalau sebulan kira-kira sekitar 8%-an gitu, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini kesalahannya itu kita tidak tunggu sampai dia ada konfirmasi sell ya, teman-teman. Karena ini adalah sell limit, jadi kita pastikan untuk ambil posisi sell itu kemarin kita ambil posisi sell berada di area di sini, teman-teman, di area 15 ya, nggak salah. Nah, di sini kita lihat ada order block di sini di candle bullish terakhir sebelum dia turun, teman-teman. Dan kemudian harga terus lanjut naik menjemput area supply yang ada di sini, teman-teman. Ya, jadi setelah masuk ke area supply baru harga melanjutkan penurunan bahkan sampai ke TP, teman-teman. Nah, ini bisa diambil pelajaran lagi. Kita bisa coba re-entry ya kalau ada kondisi seperti ini. Kita re-entry lagi baru kita pasang posisi sell lagi gitu. Nah, jadi si harga sudah masuk area TP tetapi harga sudah menyentuh stop loss terlebih dahulu, teman-teman. Dan setelah menyentuh TP harga kembali ngepump. Dan kalau kita perhatikan lagi di time frame H4 atau daily-nya, masuk ke area daily, dia sudah masuk ke area supply tetapi dia close candle cukup bagus di sini, candle bullish penuh ya di sini ya. Tapi besok kita perhatikan lagi, kalau besok ada ini untuk candle daily-nya dia masih bullish, berarti dia masih melanjutkan kenaikan gitu. Tapi kalau besok itu candlenya gap ya, jadi kalau besok opennya itu gap, apalagi ditambah
bearish seperti ini, bisa dipastikan kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan gitu. Next kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD sendiri kemarin itu kita ada sinyal sell limit ya teman-teman ya. Sayang sekali untuk sell limit di Euro USD ini tidak tersentuh area sell limitnya, dan ya sesuai analisa harga masih terus melanjutkan penurunan teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita itu ambil posisi sell itu karena ada equal high dan area order block yang ada di sini. Dan kalau kita lihat market structure-nya, dia memang masih bearish, belum ada tanda-tanda. Di sini ada lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan di sini harga masih terus break up structure ya. Di sini dia masih break up structure lagi. Oke, di sini dia masih break up structure, berarti untuk posisi saat ini bisa disebut wait bentar. Oke, di sini belum valid break ya, karena di sini dia masih belum tutup candle 2 kali gitu teman-teman. Jadi kalau kita bisa perhatikan di sini untuk swing structure-nya di sini dia masih dari area lower high di sini, kemudian dari sampai lower low yang ada di sini. Mungkin di area supply selanjutnya kita bisa ambil area ini teman-teman, karena di area supply seperti ini kita bisa lihat ya, dia berada di area OTE teman-teman. Jadi di sini ada area OTE, optimal trade entry-nya gitu teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, area OTE itu meliputi dari Fibonacci 62 hingga Fibonacci 79 teman-teman. Ini Fibonacci yang sudah saya modifikasi untuk keperluan smart money concept gitu teman-teman. Nah, ini untuk time frame H1 hingga H4 nya gitu teman-teman. Jadi mungkin besok kita bisa cek lagi atau kita bisa lihat lagi perkembangannya besok teman-teman. Ini kita hapus terlebih dahulu. Terus kalau kita lihat di posisi daily-nya, ini kan untuk Euro USD dia sudah turun terus menerus ya selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Kalau kita pindah ke time frame weekly-nya, dia memang bearish 3 minggu berturut-turut ya. Jadi kita bisa perhatikan di time frame daily-nya terlebih dahulu, ada potensi dia masih bisa untuk bullish kembali gitu teman, karena di sini dia masih berada di area structure bullishnya gitu teman-teman. Kita perhatikan di sini kan dia break up structure ya. Oke, di sini dia break up structure. Terus kalau kita ambil Fibo, kalau kita tarik dari structure dari sini, dari higher low hingga ke higher high, harga saat ini berada di area OTE teman-teman. Nah, ditambah sekarang dia berada di area demand gitu teman-teman di sini. Nah, jadi lebih baik kita jangan gegabah terlebih dahulu, melihat di area daily-nya sendiri ini dia masih berada di area demand. Jadi masih ada potensi dia akan melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat lagi dicek di time frame H4, ada besar kemungkinan dia masih bisa untuk terus naik. Kalau kita tarik dari sini ke sini, misalkan seperti itu, dia ada potensi masuk ke area fair value gap yang ada di sini ya. Kalau dia naik gitu, minimal dia berada di Fibo 50 gitu teman-teman ya. Jadi kalau Fibo 50 ini berada di 1.08988 sini ya. Di sini juga ada area supply juga. Oke, jadi untuk Euro USD kita bisa lihat di gua besok ya teman-teman ya. Terus next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Untuk GBP Japan Yen sendiri, untuk analisa sebelumnya gitu kita tunggu dia masuk ke area supply daily, dan sekarang harga sudah close di area supply daily. Kalau kita perhatikan ini supply-nya itu mengacu dari area ini teman-teman ya. Nah, di sini kan juga ada area supply ya. Di sini ada area supply yang kita ambil dari candle bullish daily yang terakhir ya, sebelum dia melanjutkan penurunan. Dan untuk saat ini sekarang harga sudah close berada di area supply gitu teman-teman. Nah, jadi untuk GBP Japan Yen kita perlu untuk lihat konfirmasi, membentuk sebuah pola konfirmasi untuk dia bearish atau melanjutkan bullish. Kalau pola konfirmasinya itu seperti ini ya, dari harga membentuk higher high, higher low, kemudian ada coach ya, harga membentuk low yang lebih rendah daripada higher low sebelumnya, terus menciptakan lower high
atau high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Nah, kita bisa ambil posisi sell ya kalau sudah kondisinya itu sudah seperti ini, berada di area ini teman-teman ya. Jadi ada pola atau candle, susunan candle seperti ini, kita bisa ambil posisi sell gitu teman-teman. Nah, kalau tidak ada pola seperti ini, lebih baik kita hindari untuk ambil posisi sell gitu teman-teman. Oke, next kita lanjut ke USD Swiss franc ya. Untuk USD Swiss franc sendiri, dari sinyal dibuat itu kemarin itu berada di sini ya, dan kita harap itu harga masih bisa turun. Ternyata harga masih terus lanjut naik ya. Di sini dia tidak berhasil break, jadi di sini belum dikatakan breakout structure ya. Kalau kita lihat di time frame H4, oke, candle ditutup lebih besar daripada candle sebelumnya, berarti di sini belum bisa dikatakan break, dan di sini juga ada rejection candle juga untuk candle bullishnya. Jadi mungkin bisa kita coba lihat lagi besok. Nah, kemungkinan dia masih bisa turun, atau kita coba ambil posisi sell, karena kalau kita perhatikan di sini ada value gap, di sini ada area supply ya. Di candle doji yang sebelah sini, kemungkinan dia masih bisa terus lanjut naik masuk ke area ini sebelum dia melanjutkan penurunan. Next kita lanjut ke USD Japan Yen, sama seperti GBP Japan Yen. Di sini dia sudah berada di area fair value gap, dan kalau kita perhatikan di sini, kita bisa coba pindah ke area daily terlebih dahulu. Untuk saat ini dia sudah masuk ke area bullish terakhir sebelum dia penurunan ya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi untuk di time frame H4 nya. Harga sudah masuk ke area value gap, kemungkinan untuk penurunan kita bisa lihat atau tunggu sampai dia masuk ke area ini. Oke, tetapi kalau untuk USD Japan Yen ini dia sudah ada konfirmasi bearish berada di area fair value gap, karena sekarang dia sudah berada di area fair value gap ya. Kalau sudah ada konfirmasi bearish, kita bisa ambil posisi sell sebenarnya ya. Untuk ambil posisi sell kalau sudah ada konfirmasi bearish seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini kita masih tunggu konfirmasi lagi ya teman-teman ya untuk saat ini. Yang jelas kita perlu perhatian khusus untuk USD Japan Yen, GBP Japan Yen, kemudian ada Euro USD. Untuk gold sendiri tadi itu dia memang masih bearish, belum ada tanda-tanda khusus ya. Untuk US 100 juga dia sudah tembus, jadi nggak ada perhatian khusus lagi. Kemungkinan besok yang masih wait and see itu antara gold sama US 100 teman-teman, dan untuk perhatian khususnya itu di Euro USD sampai ke USD Japan Yen gitu teman-teman. Terus untuk kita lihat lagi di sinyal minggu ini kemana arah dolar berikutnya, kita bisa lihat lagi di DXY teman-teman ya. Jadi pergerakan dolar saat ini itu dia sudah masuk ke area OTE nya teman-teman, sama seperti Euro USD tadi. Jadi kita bisa pantau besok untuk pergerakan dolar, apakah dia masih bisa terus lanjut naik atau malah sebaliknya gitu teman-teman. Terus untuk kripto saat ini sekarang itu tanggal minggu ya, minggu tanggal 28, berarti market kripto juga buka gitu teman. Nah untuk market kripto sendiri, sebelum itu di sini saya akan memberitahu saya menggunakan PingX ya untuk melakukan perdagangan exchange kripto teman-teman. Jadi PingX ini adalah salah satu exchange kripto yang terkemuka. Jadi di sini dia sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dengan 5 juta pengguna dan lebih dari 100 negara teman-teman. PingX ini juga menyediakan dari layanan spot, derivatif, kemudian ada copy trading, dan kemudian ada grid trading juga. Jadi untuk event kali ini kita ada event 5 tahun anniversary dari PingX ya. Dan di sini ada beberapa promote yang bisa teman-teman lakukan ya. Terus untuk
BingX ini juga telah memperoleh lisensi dari 4 regulasi teman-teman ya. Jadi dari Uni Eropa, Amerika Serikat, kemudian ada Kanada dan Oceania. Ini adalah platform pertama yang meluncurkan copy trading di crypto exchange ya teman-teman ya. Jadi BingX ini sudah berpengalaman sejak 2018 hingga saat ini. Jadi dia sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Untuk keamanannya nggak usah diragukan lagi karena sudah memiliki 4 lisensi regulasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi itu. Terus untuk copy trading teman-teman bisa lihat di bagian copy trading ya seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini teman-teman bisa pilih salah satu atau beberapa dari akun teman-teman yang di sini. Teman-teman bisa pilih untuk copy trading. Nah, di sini ada ROI-nya bervariasi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pilih yang sesuai dengan teman-teman gitu. Lalu teman-teman juga bisa download aplikasinya di App Store atau di Google Play ya gitu. Terus untuk vouchernya, kode vouchernya teman-teman bisa isikan saja kode vouchernya di sini teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke bagian voucher untuk mengaktifkan voucher 40 USDT. Kita tinggal masukkan saja, tukarkan kode voucher di sini. Kemudian kita isikan vouchernya. Untuk kode vouchernya ini ya teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi kita tinggal masukkan saja kode vouchernya, kemudian kita tukarkan voucher dan kita tunggu ya teman-teman ya. Kita bisa masukkan website sebagai berikut ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau yang sudah registrasi dan sudah teman-teman kalau yang sudah registrasi otomatis di sini nanti kita dapat kode vouchernya gitu. Oh ya, acara event ini hanya berlaku untuk 1 minggu sejak tanggal 24 Mei ya. Jadi ini sudah berjalan sekitar 4 hari gitu. Jadi mungkin berakhir sampai tanggal 31 atau 30 Mei gitu. Yap, dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk spot trading atau future teman-teman tinggal deposit saja, login seperti biasa, daftar seperti biasa, masukkan email, verifikasi KTP dan lain sebagainya, kemudian deposit. Lalu untuk masalah depositnya juga cukup mudah teman-teman ya. Untuk masalah deposit teman-teman bisa untuk masuk ke website ini kita memerlukan VPN ya teman-teman ya. Saya masuk menggunakan VPN. Dan untuk masalah deposit teman-teman bisa masuk ke bagian aplikasinya, itu lebih mudah teman-teman ya daripada masuk ke bagian websitenya gitu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke bagian App Store aja. Saya akan download terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah masuk di bagian aplikasinya teman-teman ya. Kalau untuk deposit di sini tidak ada menu deposit ya teman-teman ya. Untuk deposit di bagian di sini itu lebih ke deposit melalui jaringan gitu teman-teman ya. Jadi tidak langsung melalui bank transfer gitu teman-teman ya. Jadi di sini untuk menu deposit di area website itu melalui dari jaringan Ethereum, BNB, kemudian Polygon dan lain sebagainya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba contohkan untuk area deposit melalui aplikasi teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi di sini teman-teman kalau mau deposit tinggal klik deposit yang di bagian menu utama di sini, di deposit atau buy crypto di sini teman-teman. Nah, setelah masuk ke bagian deposit di sini teman-teman bisa masukkan beli di area P2P untuk area bank transfer atau bank deposit teman-teman ya. Di sini saya akan coba contohkan seperti yang pada umumnya seperti lewat P2P. Di sini ada beberapa sellernya teman-teman ya, seller penjual USDT gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masukkan di bagian di sini. Ini harga setiap per USDT-nya itu bervariasi teman-teman, ada 15.190 atau 15.200 gitu teman-teman. Kita akan cari yang paling murah. Di sini ada 15.190 teman-teman. Nah, ini tinggal kita masukkan saja amount-nya di sini. Oke, kita masukkan misalkan 200.000 atau 300.000 gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita buy. Nah, lalu kita bisa transfer melalui BCA, Dana atau Bank Mandiri gitu teman-teman. Jadi cukup simpel teman-teman, kita tinggal posisi buy dan kita tinggal bayarkan dan kita transfer ke nomor rekening seperti yang di bawah ini teman-teman. Yang di bawah sini teman-teman. Oke, jadi cukup mudah ya teman-teman ya untuk masalah depositnya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba analisa lagi teman-teman ya. Kita akan coba kembali ke bagian analisa lagi. Oke, kita bisa lihat
sekarang masuk ke harga 27.134 ya teman-teman ya. Market crypto sendiri. Oke, untuk Bitcoin sendiri kalau kita perhatikan di sini harga masih sideways ya setelah dia breakout structure yang ada di sini teman-teman ya. Jadi setelah dia ada breakout structure, lebih tepatnya dia adalah coach ya. Ini dia sudah coach dan karakter untuk bearish teman-teman. Nah di sini dia belum ada konfirmasi lebih lanjut teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan dia perlu konfirmasi lebih lanjut. Untuk meneruskan bearishnya dia perlu ada breakout structure teman-teman. Jadi ini belum ada konfirmasi lebih lanjut, dan di sini kalau kita perhatikan dia malah membentuk semacam equal structure teman-teman, atau liquidity area. Di sini juga ada liquidity area. Jadi bisa dibilang harga masih cenderung sideways di sini sebelum salah satu liquidity itu akan tertembus ya teman-teman. Bisa jadi dia akan menembus ke atas terlebih dahulu, masuk ke area supply yang ada di sini, baru melanjutkan penurunan gitu teman-teman. Atau dia akan coba turun terlebih dahulu besok, seolah-olah dia breakout structure, baru dia melanjutkan kenaikan. Kemungkinan target kenaikan bisa sampai ke area ini ya, target pertama. Kemudian untuk target kedua dia bisa masuk ke area ini teman-teman ya. Untuk target lebih tingginya mungkin bisa di atas 30.000 gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan juga di sini kita ada news ya, tanggal 31 ada JOLTS, kemudian tanggal 1 Juninya itu adalah ISM Manufacturing PMI teman-teman ya. Ini adalah news penting juga karena kalau kita perhatikan juga untuk US Amerika itu tanggal 1 Juninya itu adalah jatuh temponya tentang debt ceiling gitu teman-teman. Jadi untuk isu debt ceiling ini mungkin cukup sensitif ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan mungkin antara 31 Mei hingga 1 Juni itu harga itu akan sangat volatil sekali, terutama pair-pair yang berhubungan dengan US dollar seperti kripto, gold, kemudian ada euro USD, kemudian ada USD Japan Yen dan lain sebagainya, yang pokoknya yang berhubungan dengan dolar gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian ya dari video analisa kita. Semoga bermanfaat dari video kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.